Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan pastinya makin banyak rezeki serta kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di Cerita Ainun, tempat di mana kamu bisa dengerin berbagai kisah hidup yang penuh pelajaran, inspirasi, dan tentunya bikin hati kita ikut terbawa suasana. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang sesuatu yang jujur aja cukup bikin hati campur aduk. Tentang seorang istri bernama Indah yang awalnya hidup bahagia bareng suaminya, Wahyu. Semua orang ngira rumah tangga mereka adem ayem, harmonis, gak kurang satu apapun. Tapi ternyata di balik semua itu ada pengkhianatan yang gak pernah ia duga. Dan yang paling nyakitin, orang ketiganya justru orang yang selama ini tinggal di rumah mereka. Orang yang mereka percaya, pembantunya sendiri. Kebayang gak sih teman-teman? Tiap malam suaminya menghilang diam-diam, sementara istrinya nungguin di kamar sendirian. Sampai akhirnya semua kebenaran terbongkar, dan Indah harus ambil keputusan besar buat hidupnya dan anak-anaknya. Tapi kisah ini gak cuma soal dikhianati. Ya, ini juga cerita tentang kekuatan, tentang gimana seorang wanita bisa bangkit dari luka yang dalam dan berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Pokoknya kisah ini bisa banget jadi pelajaran buat kita semua tentang harga diri, tentang kepercayaan, dan tentang gimana kita nggak boleh ngeremehin kekuatan hati seorang perempuan. So, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel Cerita Ainun supaya aku makin semangat berbagi cerita-cerita menarik lainnya buat kalian semua. Kalau ada ide cerita atau pengalaman yang mau dibagi, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu next time bisa aku ceritain juga di sini. Oke deh, langsung aja kita mulai ceritanya. Di sudut kota yang sibuk, berdiri sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan pintu besi otomatis. Rumah itu tampak seperti benteng kokoh yang menjaga rahasia penghuninya. Dari luar, siapapun yang lewat mungkin akan mengira penghuninya adalah keluarga sempurna. Suami istri muda yang harmonis, hidup makmur dalam kemewahan, dan seorang pembantu rumah tangga yang cekatan menjaga keteraturan rumah. Namun, di balik dinding putih yang kokoh itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Sesuatu yang belum bisa dijelaskan, tapi mulai terasa menusuk. Wahyu adalah seorang pria mapan. Usianya baru 32, namun sudah lama keluar dari bayang-bayang bisnis besar milik orang tuanya. Ia memilih membangun hidupnya sendiri, menikahi Indah meski sempat menghadapi tentangan keras dari keluarganya. Dulu, Wahyu adalah sosok suami idaman, sabar, penuh perhatian, dan selalu membuat Indah merasa dihargai. Senyum kecilnya setiap pagi, sentuhannya di penghujung hari semua itu membuat Indah yakin ia telah memilih pria yang tepat. Indah, perempuan sederhana yang kini tinggal di rumah besar, tak pernah merasa lebih bahagia setelah menikah dengan Wahyu. Ia mencintai pria itu tanpa syarat, mencintai semua kebiasaan kecilnya. Bahkan saat Wahyu marah pun ia selalu melihat ada cinta di matanya. Hidup mereka tenang dan nyaman. Hingga belakangan ini, rasa nyaman itu mulai berubah menjadi sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang membuat dada Indah sesak tanpa tahu apa yang sebenarnya salah. Sari adalah pembantu rumah tangga mereka. Sudah 2 tahun ia bekerja di rumah itu. Usianya pertengahan 20-an, kulitnya bersih, rambut hitam panjang yang selalu dicepol rapi saat bekerja. Ia pandai mengambil hati, tak banyak bicara, selalu tersenyum sopan dan tahu diri. Namun, akhir-akhir ini, Indah merasa Sari berbeda. Bukan dari cara kerjanya rumah tetap bersih, makanan tetap terhidang tepat waktu, tapi dari caranya menatap, dari gerak-geriknya yang terlalu tenang. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, angin bertiup pelan. Pepohonan di halaman depan bergoyang lembut, daunnya sesekali menyentuh kaca jendela kamar Indah. Ia membuka mata menatap langit-langit kamar yang tinggi, kemudian melirik ke sisi tempat tidur. Kosong, dingin.
Tidak ada tanda-tanda Wahyu pernah berbaring di sana malam ini. Sekali lagi, pelan ia menghembuskan napas. Sudah 3 minggu terakhir ini terjadi, pikirnya. 3 minggu yang terasa lebih panjang dari tahun-tahun pertama mereka menikah. Wahyu, pria yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Dulu, ia selalu membangunkan Indah untuk sholat malam, lalu mereka duduk berdua di teras belakang sambil minum teh hangat. Sekarang, suara deru mobil Wahyu baru terdengar mendekati tengah malam, atau malah dini hari. Di meja kecil sebelah tempat tidur, ponselnya bergetar pelan. Pesan singkat dari Wahyu, "Lembur, jangan tunggu aku." Pesan singkat itu begitu kaku. Tak ada emotikon, tak ada sapaan sayang seperti biasanya. Indah menghela napas lagi, tapi bukan hanya itu yang membuatnya resah. Beberapa hari terakhir, saat ia turun lebih awal untuk menyiapkan sahur, Indah sering melihat sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sari. Gadis itu selalu muncul dari arah kamar mandi atas. Rambut panjangnya basah, tetesannya mengalir di sepanjang leher hingga ke kerah baju baju tidur longgar yang terlihat seperti bukan miliknya sendiri. Indah memperhatikan diam-diam, tidak hanya rambut basah itu. Ada aroma parfum yang samar menguar dari tubuh Sari, aroma yang sangat dikenalnya. Parfum Wahyu, parfum yang biasa ia hadiahkan tiap ulang tahun suaminya dan hanya digunakan Wahyu dalam acara-acara penting. Sekarang aroma itu seperti mengendap di udara setelah Sari lewat. Mungkin aku terlalu capek, gumam Indah suatu pagi, berusaha menepis rasa curiga. Tapi hatinya menolak menerima penjelasan itu. Malam demi malam, sisi ranjang Wahyu semakin sering kosong. Dan entah kenapa, setiap kali ia mencoba menunggu, tubuhnya terasa lelah, matanya berat. Seolah ada yang menuntunnya untuk tetap tidur. Namun malam ini, Indah berjanji tidak akan terlelap. Ia menunggu, duduk bersandar di tepi ranjang dengan lampu kamar remang-remang. Jarum jam menunjukkan pukul 1,20 ketika ia mendengar suara itu. Pintu belakang terbuka perlahan. Suara pelan namun cukup untuk membuat hati Indah berdebar. Ia berdiri perlahan, mengenakan jaket tipis, dan membuka pintu kamar tanpa suara. Koridor lantai atas tampak sepi. Lampu malam di dinding menyala redup. Indah melangkah pelan ke arah tangga, jantungnya berdetak semakin cepat. Dari bawah, terdengar bisikan samar, seperti percakapan dua orang. Suara pria yang sangat dikenalnya bercampur suara pelan seorang perempuan. Indah menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menggeser gorden kecil di sudut tangga. Di dapur, lampu menyala temaram. Seseorang duduk di kursi makan. Rambut panjangnya tergerai basah. Sari. Ia mengenakan kaos hitam polos kaos yang sepertinya terlalu besar untuk tubuh rampingnya. Sari tertawa pelan sambil menatap seseorang yang berdiri di dekatnya, Wahyu. Pria itu tidak mengenakan baju, hanya celana pendek dan senyum di wajahnya. Senyum yang dulu hanya diberikan untuk Indah. Kaki Indah seperti kehilangan tenaga. Ia mundur satu langkah, tapi lantai kayu berderit pelan. Kedua, orang di dapur itu sontak menoleh. Mata Wahyu dan Indah bertemu. Sejenak, waktu seperti berhenti. Udara menjadi dingin, suara detak jantung Indah menggema di telinganya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan untuk pertama kalinya, Indah melihat sesuatu di mata Wahyu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan rasa bersalah, bukan ketakutan, tapi dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Malam itu, Indah duduk lama di pinggir tempat tidur, hanya ditemani detak jam dinding yang menggaung pelan. Tangannya bergetar saat menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, berpura-pura tidur sambil membelakangi Wahyu. Ia bisa merasakan suaminya berbaring di sebelahnya. Napasnya teratur seperti biasa. Tapi entah mengapa malam itu hawa di kamar terasa berbeda. Dingin tapi bukan karena suhu ruangan. Ada jarak yang sulit dijelaskan, seperti berdampingan dengan seseorang yang asing. Indah memejamkan mata, namun pikirannya terus berputar. Hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia menahan kantuk dengan susah payah,
bertekad untuk tetap sadar. Dalam diam, ia menghitung waktu dalam hati. 1 menit, 5 menit, 15 menit, Wahyu masih di sana. Hingga akhirnya sekitar pukul 2 dini hari, ranjang tempatnya berbaring tiba-tiba bergerak pelan. Ada desahan napas yang dalam dari sisi kirinya. Indah membuka kelopak matanya sedikit, hanya seujung garis sempit. Cukup untuk mengintip. Wahyu duduk di sisi ranjang. Punggungnya tegak, seolah ragu untuk berdiri. Tapi kemudian, pelan sekali, ia menyingkap selimut dan berdiri. Kakinya telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin, lalu melangkah perlahan menuju pintu kamar. Pegangan pintu diputar sangat hati-hati, tidak ada suara derit seperti biasanya. Cahaya lampu koridor merembes sedikit dari celah pintu yang terbuka. Sebelum akhirnya tertutup rapat kembali. Indah menahan napas. Dadanya sesak. Ia tetap diam di sana, masih dalam posisi pura-pura tidur. Hanya suara detak jantungnya yang riuh di telinga sendiri. 5 menit berlalu, lalu 10 menit. Ia menunggu, berharap Wahyu kembali seperti yang ia bayangkan. Mungkin sekadar ke kamar mandi, atau mengambil air di dapur. Tapi 15 menit kemudian, tidak ada tanda-tanda suaminya kembali. Pikirannya mulai penuh prasangka. Kemana Wahyu di tengah malam begini? Kenapa begitu pelan? Kenapa selalu seperti menghindari dirinya? Indah bangkit perlahan dari ranjang. Kakinya terasa dingin saat menginjak lantai, seolah seluruh hawa hangat di kamar telah ikut pergi bersama Wahyu. Ia berjalan pelan menuju pintu, membukanya sedikit agar tidak menimbulkan suara. Lorong di luar gelap, hanya lampu temaram di ujung tangga yang menyala suram. Ia berdiri lama di depan pintu, mendengarkan. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu terbuka, tidak ada suara apapun, kecuali detak jantungnya sendiri yang tak menentu. Indah kembali duduk di ranjang. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam, matahari belum muncul, tapi waktu seperti merangkak lambat, menyiksanya dalam diam. Ketika adzan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan, Indah mendengar suara air mengalir dari arah kamar mandi bawah. Suara itu deras, seperti seseorang mandi di pagi buta. Ia berdiri, pelan-pelan turun dari tempat tidur, dan berjalan menyusuri tangga. Lampu dapur masih mati, lorong lantai bawah juga remang. Tapi suara air itu jelas terdengar dari kamar mandi dekat dapur. Hatinya mencelos. Pelan, Indah mendekati pintu kamar mandi. Cahaya lampu dari celah bawah pintu menunjukkan ada seseorang di dalam. Beberapa menit kemudian pintu kamar mandi terbuka. Uap panas dan aroma sabun memenuhi udara. Dan di sanalah Sari keluar dengan rambut basah yang masih meneteskan air. Leher jenjangnya mengilat oleh tetesan yang menurun pelan ke arah kerah bajunya. Ia mengenakan daster sederhana, tapi ada yang membuatnya tampak mencolok. Kulitnya merona segar, seperti seseorang yang baru saja selesai berendam lama. Dan senyumnya, Sari menatap Indah sebentar lalu tersenyum. Biasa, terlalu biasa. Tapi di mata Indah senyum itu terasa lain, dingin. "Sudah bangun, Bu?" tanya Sari ringan. Indah mengangguk kaku. "Iya, mau nyiapin sahur," jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Sari mengangguk, lalu berjalan melewati Indah menuju dapur. Rambut basahnya masih menetes di lantai kayu. Indah hanya berdiri mematung, memperhatikan langkah gadis itu, mencoba menahan degup jantung yang makin tak karuan. Di mana Wahyu? Kenapa justru Sari yang keluar dari kamar mandi pagi-pagi begini? Dan kenapa? Kenapa aroma parfum Wahyu begitu kuat menempel di udara setelah Sari lewat? Indah melangkah pelan menuju kamar mandi. Ia mendorong pintu yang masih terbuka. Uap hangat langsung menyambut wajahnya. Ia mendekat ke wastafel dan di sana, tepat di sisi kanan, ia melihat sesuatu. Botol parfum Wahyu yang selalu disimpan di kamar mereka. Indah mengangkat botol itu dengan tangan gemetar. Tetesan air masih menggenang di tepi wastafel. Tangannya mengepal pelan. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Malam itu, ia merasa telah kehilangan Wahyu. Dan mungkin rumah ini. Sejak malam itu Indah tidak pernah lagi tidur dengan lelap.
Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mendengar langkah kaki di lorong rumahnya sendiri. Rumah besar yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi labirin penuh rahasia. Dan rahasia itu, Indah yakin, ada di antara Wahyu dan Sari. Setiap pagi, saat ia duduk di meja makan menunggu sahur, Sari akan datang dari arah dapur, seperti biasa, menyiapkan makanan dengan senyum yang nyaris sempurna. Tapi Indah tahu, ada sesuatu yang berbeda. Aroma tubuh Sari. Bukan aroma sabun biasa, tapi aroma samar yang lebih dalam hangat, seperti kulit yang baru saja disentuh lama. Ada jejak parfum maskulin yang seharusnya hanya ia temukan di leher suaminya. Rambut Sari selalu basah, tetesan airnya menuruni lekuk leher jenjang itu. Dan pipinya. Pipi itu tampak merah merona seperti habis tersentuh panas. Matanya berbinar, terlalu terang untuk seseorang yang baru bangun tidur. Indah memperhatikan semua itu, mencatat dalam hatinya, menguatkan tekad bahwa ia tidak boleh terus diam. Siang itu, Wahyu pergi ke kantor. Seperti biasa, berpamitan dengan singkat, tanpa mengecup keningnya seperti dulu. Hanya kata-kata formal, datar, seolah mereka sudah menjadi dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Sari sibuk mencuci pakaian di halaman belakang. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Indah mengambil napas panjang lalu melangkah pelan menuju kamar pembantunya. Pintu tidak dikunci. Ia membuka pelan, memastikan tidak ada suara mencurigakan dari arah dapur. Kamar Sari sederhana, rapi seperti biasanya. Spray tempat tidurnya bersih, tirai tipis di jendela bergoyang pelan terkena angin siang. Tapi Indah tidak memperhatikan semua itu, matanya langsung menyisir seluruh sudut kamar. Ia tahu kalau Sari menyimpan sesuatu, pasti tidak sembarangan. Ia menuju lemari pakaian kecil di sudut ruangan. Perlahan membukanya, menyingkap pakaian yang terlipat rapi. Awalnya hanya baju kerja sari kaos, daster, celana panjang. Sampai akhirnya, Indah melihat tumpukan baju kotor di keranjang plastik di bawahnya. Tangannya gemetar saat mengaduk-aduk tumpukan itu. Dan di sana, di dasar keranjang, terselip sehelai kemeja pria. Kemeja berwarna biru tua dengan garis tipis abu-abu di sepanjang kancingnya. Kemeja favorit Wahyu. Indah mengangkat kemeja itu perlahan, seperti benda rapuh yang bisa hancur sewaktu-waktu. Didekatkannya ke hidung dan aroma itu. Aroma parfum Wahyu yang khas masih lekat menempel. Parfum yang seharusnya hanya ia semprotkan untuk suaminya sebelum berangkat kerja, kini ada di kemeja ini tergeletak di antara pakaian kotor seorang pembantu rumah tangga. Tubuh Indah mulai berkeringat dingin, jantungnya berdetak keras. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia tahu ini belum cukup. Ia butuh bukti lain, bukti yang tidak terbantahkan. Tangannya meraba meja kecil di samping ranjang Sari. Ada beberapa barang di sana, botol parfum murah, lip balm, dan sebuah jam tangan pria. Indah menatap benda itu lama. Jam tangan kulit coklat tua, dengan bekas lecet di sisi kanan yang sangat ia kenali. Wahyu kehilangan jam itu seminggu lalu. Ia bahkan pernah mencarinya di seluruh penjuru rumah. Tapi kini jam itu ada di sini, di kamar Sari. Tangannya bergetar hebat. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan napas yang mulai memburu. "Tenang, Indah, tenang," bisiknya pada diri sendiri. Ia meletakkan kembali jam itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang berubah dari posisinya semula. Kemeja Wahyu juga ia lipat kembali seadanya dan menyelipkannya kembali ke tempat semula. Ia melangkah mundur pelan keluar dari kamar Sari. Ketika pintu kamar tertutup kembali, Indah bersandar di dinding lorong, napasnya masih tersengal, hatinya remuk. Ada rasa sakit yang menyesakkan seperti dada diremas tanpa ampun. Tapi ia bertahan. Ia tahu ia tidak boleh gegabah. Tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Ia butuh bukti lebih kuat. Ia harus tahu apa yang benar-benar terjadi dengan matanya sendiri. Indah menatap kosong ke lorong panjang itu, lalu pelan-pelan melangkah ke kamar. Tangannya meraba ponsel di meja samping tempat tidur. Ia membuka layar, mencari sesuatu.
Malam ini, ia akan pasang kamera kecil di lorong. Ia butuh merekam apapun yang terjadi, butuh melihat siapa yang keluar masuk kamar tengah malam. Ia tidak akan kalah di rumahnya sendiri. Beberapa malam telah berlalu sejak Indah menemukan kemeja Wahyu dan jam tangannya di kamar Sari. Sejak itu dadanya terasa berat, seperti ada batu yang menindihnya setiap kali ia mencoba bernapas. Tapi malam ini ia sudah tidak tahan lagi. Rasa penasaran, marah, dan luka bercampur jadi satu. Ia butuh melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar pembantu itu. Hening. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 2:10. Rumah sunyi, hanya suara kipas angin tua di sudut dapur yang berdecit pelan. Indah melangkah perlahan, kakinya telanjang agar tidak menimbulkan suara di lantai kayu. Nafasnya tertahan, dadanya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Tangan kanannya menempel di dinding lorong, memastikan keseimbangannya. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas jurang ketakutan. Ia berdiri di depan pintu kamar Sari. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh gagang pintu, perlahan memutarnya hingga sedikit terbuka. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup baginya untuk melihat jelas ke dalam ruangan. Matanya membelalak. Di dalam, lampu temaram membuat suasana kamar Sari seperti dunia lain. Sari duduk bersila di atas ranjang, hanya mengenakan daster tipis yang melorot sedikit dari pundaknya. Wajahnya bersinar, matanya berbinar. Ia tertawa pelan, suara itu terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga Indah. Dan Wahyu, suaminya, pria yang pernah bersumpah mencintai dan melindungi dirinya, duduk di tepi ranjang. Tubuhnya hanya berbalut celana pendek. Dadanya telanjang, kulitnya masih terlihat basah seolah baru selesai mandi. Tangan Sari membelai pelan paha Wahyu, jarinya menari seperti memiliki nyawa sendiri. Senyum di wajah Wahyu lembut, tapi juga penuh nafsu. Ia meraih dagu Sari dengan satu tangan, mengangkat wajah gadis itu. "Aku gak tahan jauh dari kamu, Sar," bisik Wahyu pelan. Sari terkikik kecil. "Ho, kan Bapak yang minta kita hati-hati, aku cuma ikut aturan." Wahyu menarik Sari lebih dekat, jemarinya menelusuri rambut gadis itu, lalu dengan santai mencium bibirnya. Bukan ciuman cepat, tapi dalam, penuh hasrat, seperti mereka sudah melakukan ini 1000 kali sebelumnya. Indah buru-buru mundur, punggungnya membentur dinding lorong dengan suara pelan yang tetap membuatnya tersentak. Ia buru-buru menutup mulut dengan kedua telapak tangan, menahan isak tangis yang nyaris meledak. Dadanya seperti dirobek dari dalam. Matanya panas, air mata jatuh satu persatu melewati jemarinya. Ia berbalik cepat, melangkah mundur, menjauh dari pintu itu, seakan itu jurang kematian baginya. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam kepalanya, suara Wahyu dan tawa Sari masih terngiang jelas. "Aku bakal nyari alasan buat cerai, Sar." Suara Wahyu terdengar dari balik pintu, samar-samar, tapi jelas menusuk telinga Indah. Sari tertawa, lalu menjawab, "Kalau cerai, aku ikut sama Bapak, jadi nyonya rumah." "Tentu," jawab Wahyu cepat. "Rumah ini bakal jadi milik kamu juga." Indah berhenti di ujung lorong. Ia bersandar, tangisnya pecah tanpa suara, matanya merah dan sembab. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun bersama Wahyu runtuh malam itu. Tapi dari dalam kehancuran itu, sesuatu yang baru lahir. Sebuah tekad, ia menghapus air matanya kasar, dadanya masih bergetar, namun pikirannya mulai jernih. Tidak, batinnya bergemuruh. "Aku gak akan diam, aku gak akan jadi korban." Malam itu Indah kembali ke kamarnya. Duduk di ujung ranjang dengan wajah kosong. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Perlahan, ia turunkan bingkai itu, menatap mata Wahyu dalam foto dengan pandangan tajam. "Kamu pikir aku gak bisa hidup tanpa kamu?" Bisiknya lirih, dingin. Senyum getir terbit di wajahnya. Kita lihat siapa yang akan menang. Malam itu, Indah tidak tidur. Ia menghabiskan waktu menyusun rencana untuk dirinya sendiri, untuk membalas semua yang telah Wahyu
dan Sari lakukan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran bagi Indah. Setiap detik di rumah itu serasa seperti berjalan di atas bara panas. Tapi ia bertahan. Ia menahan diri untuk tidak meledak, tidak bertanya, tidak menangis di depan mereka. Ia belajar menyimpan luka dalam diam, menyembunyikan air mata di balik senyumnya yang hambar. Pagi hari ia masih duduk di meja makan, pura-pura menunggu Wahyu untuk sahur. Wahyu datang, seperti biasa, wajah datar, tatapan kosong, seolah mereka tak pernah berbagi kehidupan. Sari melayani mereka seperti tidak ada yang salah. Menuangkan teh, menyajikan nasi hangat. Sesekali ia mencuri pandang pada Wahyu, lalu menunduk dengan senyum kecil yang membuat perut Indah bergejolak. Tapi kali ini, Indah berbeda. Ia tidak lagi perempuan yang sama seperti beberapa minggu lalu. Ia kini menjadi seseorang yang mempersiapkan sesuatu perlahan, tapi pasti. Malam itu, setelah Wahyu pergi tidur, Indah membuka laci meja rias. Di sana ada sebuah alat kecil seukuran koin besar. Perekam suara, ia membelinya diam-diam dari toko elektronik di luar kota beberapa hari lalu. Ia juga membeli kamera mini dengan lensa hitam mungil yang hampir tak terlihat. Ia menunggu semua orang tertidur. Pukul 2 dini hari, Wahyu seperti biasa beranjak dari tempat tidur tanpa banyak suara. Indah berpura-pura lelap, tubuhnya membelakangi tempat tidur. Dari celah matanya yang sedikit terbuka, ia melihat Wahyu berjalan keluar kamar tanpa menoleh ke belakang. Begitu Wahyu menghilang di balik lorong, Indah bangkit dari ranjang. Nafasnya cepat, tapi ia menahannya kuat-kuat. Ia melangkah ke pintu, lalu menyelinap ke sudut lorong, di mana ia sudah menyiapkan kamera kecil itu. Ia tempelkan kamera itu di celah kayu, persis menghadap ke pintu kamar Sari. Kamera itu tersambung ke ponsel Indah, memberi rekaman langsung tanpa suara. Setelah selesai, ia melangkah pelan ke dekat kamar Sari, menyelipkan perekam suara mungil itu di balik vas bunga di rak kecil. Ia tekan tombol aktif sebelum menyelipkannya. Setelah semua terpasang, ia kembali ke kamar. Tubuhnya lemas, tapi hatinya mulai dingin. Keesokan paginya, saat Wahyu berangkat kerja dan Sari pergi ke pasar, Indah mengunci diri di kamar. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada ranjang. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, menyambungkan video rekaman semalam. Tayangan pertama memperlihatkan Wahyu keluar dari kamar mereka pukul 2:05 dini hari. Ia berjalan pelan, telanjang dada, hanya mengenakan celana pendek. Ia berhenti sebentar di depan kamar Sari, mengetuk pelan 2 kali, lalu pintu terbuka. Sari muncul dengan senyum lebar, mengenakan daster tipis warna putih, rambutnya tergerai. Wahyu. Suara Sari samar tapi jelas terdengar dari rekaman perekam suara yang juga direkam Indah. Kangen, jawab Wahyu lalu masuk ke dalam. Setelah itu, pintu menutup. Rekaman video berhenti di sana, tapi perekam suara terus bekerja. Dan suara itu, Indah mengatupkan rahangnya kuat-kuat saat mendengar desahan pelan, bisikan penuh nafsu, suara ranjang berderit halus. Lalu ada suara Wahyu, lirih namun tajam menusuk hati. Kapan kamu mau aku bawa pergi dari sini? Kalau ibu sudah nggak ada, atau cerai? Sahut Sari sambil terkekeh pelan. Aku bisa kok buat dia nyerah. Jangan lama-lama, Pak. Aku nggak sabar jadi istri resmi. Indah menutup mulut dengan telapak tangannya, tapi air mata tetap menetes dari sudut matanya. Ia memaksa dirinya mendengarkan semuanya sampai selesai. Ia tahu semakin banyak bukti, semakin kuat posisi dirinya. Setelah selesai, ia mengunduh semua data ke laptop, lalu menyalinnya ke flash disk. Ia juga membuat cadangan di email rahasia yang hanya ia ketahui. Hatinya masih terluka, tapi pikirannya mulai jernih. Pelan-pelan Wahyu, Sari, kalian pikir aku diam? Kita lihat siapa yang kalah nanti. Malam-malam berikutnya, Indah memperluas pengamatannya. Ia pasang perekam tambahan di ruang tamu, kadang di dapur, kadang di halaman belakang saat Sari menelepon seseorang. Ia ingin tahu apakah ada orang lain yang terlibat, dan memang ada. Suatu malam, ia mendengar percakapan Sari di telepon.
Iya mas, sebentar lagi aku bakal jadi nyonya rumah. Wahyu udah nurut sama aku. Dia yang urusin semua. Rumah ini juga bakal atas nama aku. Tawa Sari menggelitik telinga Indah. Aku gak bakal lupa kamu mas. Nanti kalau semua udah kelar, aku kabur sama kamu aja. Indah tertegun. Siapa mas itu? Ada orang lain? Sari tidak hanya mempermainkan Wahyu. Ia mendadak merasa geli. Ternyata Wahyu juga sedang dimainkan. Malam itu, Indah duduk sendirian di ruang kerja. Di hadapannya, layar laptop terbuka memperlihatkan semua rekaman. Tangannya membuka folder demi folder, menyiapkan berkas. Ia membuat satu dokumen tebal, kronologi kejadian lengkap dengan tanggal, waktu, dan lokasi rekaman. Ia mulai menyusun surat kuasa untuk pengacara. Ia punya kenalan lama, pengacara andalan ayahnya dulu saat keluarganya masih berjaya. Ia ketik pesan singkat. Pak Arya, saya butuh bantuan. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Besok jam 10, tak sampai 5 menit, balasan masuk. Siap Bu Indah, saya tunggu. Indah menatap layar lama, wajahnya datar. Tapi di matanya ada bara yang menyala. Pelan tapi pasti, aku akan ambil kembali hidupku. Bahkan lebih dari itu. Aku akan buat mereka berdua menyesal. Malam itu, udara di rumah terasa berat. Seakan-akan tembok-tembok menyimpan rahasia kelam yang hampir tak bisa ditahan lagi. Indah duduk di tepi ranjang, diam, membiarkan waktu bergerak perlahan. Ia berpura-pura tidur, seperti malam-malam sebelumnya. Ia menenangkan dirinya, meski hatinya berdegup kencang seperti genderang perang. Beberapa menit berlalu, seperti yang sudah ia perkirakan, ranjang di sebelahnya bergeser. Wahyu bangkit dengan gerakan perlahan, sangat hati-hati, seolah takut membangunkannya. Ia melangkah menuju pintu, membuka dengan sangat pelan, lalu menghilang ke lorong gelap yang sudah akrab dengan langkah kakinya. Indah menunggu. 1, 2, 5 menit. Lalu ia bangkit. Kakinya menjejak lantai dingin tanpa suara. Nafasnya dalam, panjang, menahan gelombang amarah dan luka yang menggerogoti dirinya dari dalam. Ia berjalan ke lorong, menapaki jalur yang telah Wahyu lewati barusan. Pintu kamar Sari sedikit terbuka. Ada cahaya remang yang menguar dari dalam. Jantung Indah berdegup kencang, tangannya menggenggam gagang pintu dengan erat, hampir gemetar. Ia hitung detik-detik itu dalam hati. Lalu, tanpa ragu, ia dorong pintu itu keras-keras. Brak! Pintu terbuka lebar. Ruangan itu seperti membeku. Wahyu duduk di pinggir ranjang Sari, dadanya telanjang, tubuhnya hanya berbalut celana pendek. Di sampingnya, Sari duduk bersila, mengenakan daster tipis warna merah yang melorot hingga hampir memperlihatkan semua yang seharusnya tertutup. Mata mereka membesar. Wahyu langsung bangkit berdiri. Wajahnya pucat, seperti kehilangan semua darahnya dalam sekejap. Sari menahan napas, kedua tangannya buru-buru menarik dasternya yang sudah nyaris melorot sepenuhnya. Wajahnya pucat, mata berkedip cepat, panik. Indah, Wahyu membuka mulut lebih dulu, suaranya tercekat. Tapi Indah sudah lebih dulu bicara. Kalian pikir aku bodoh? Suara Indah gemetar, namun tegas. Matanya berkaca-kaca, air mata jatuh satu-satu, tapi ia tetap berdiri tegak di ambang pintu. Diam. Rumah itu seperti berhenti bernafas. Indah, dengar dulu penjelasanku. Wahyu melangkah cepat ke arahnya. Tangan diangkat, seolah ingin meredakan keadaan. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, seru Indah, suaranya melengking tajam. Wahyu terhenti di tempatnya. Sari menyusut ke sudut ranjang, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar pelan. Indah melangkah masuk perlahan, menatap dua manusia yang telah menghancurkan hatinya tanpa belas kasihan. Aku pikir, kamu cuma lagi capek. Aku pikir kamu cuma butuh waktu sendiri. Indah tertawa lirih, suaranya miris. Ternyata kamu sibuk tidur sama pembantu di rumah ini. Indah, aku khilaf. Berapa lama? Indah memotong cepat, matanya menatap tajam pada Wahyu. Berapa lama kamu ngelakuin ini di belakang aku? Wahyu terdiam. Sari menunduk, mulutnya bergumam pelan. Maaf,
Bu. Indah menoleh cepat, menatap Sari penuh amarah. Maaf? Kamu pikir maaf cukup setelah kamu tidur sama suami orang di rumah orang yang sudah ngasih kamu makan dan tempat tinggal? Sari terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Indah tidak peduli. Aku tahu semuanya. Suara Indah kini lebih pelan, tapi justru semakin menakutkan. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku pijamannya, menampilkan rekaman video. Ini malam pertama kalian tidur bareng, katanya menekan tombol play. Di layar, tampak jelas Wahyu mengetuk pintu kamar Sari. Wajahnya menegang, dan suara langkahnya sangat jelas. Lalu pintu dibuka, Sari muncul dengan senyumannya. Wahyu melangkah mundur, wajahnya makin pucat. Indah, tolong, jangan. Jangan apa? Indah menaikkan alis. Jangan tunjukin ke orang, jangan kasih tahu keluarga kamu, jangan kasih tahu pengacara. Ia melangkah lebih dekat, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Aku udah siap, aku udah ngumpulin semua bukti. Aku juga udah siapkan surat cerai. Sari menatap Wahyu, matanya panik. Pak, gimana ini? Dia nggak main-main. Wahyu menatap Indah dengan sorot kosong. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Indah, katanya, suaranya nyaris putus asa. Aku hilaf. Aku masih sayang sama kamu. Indah tertawa pendek, dingin. Sayang? Kamu bahkan gak bisa menatap mataku tanpa kelihatan kayak pengecut. Besok kita ke pengacara. Aku gak butuh apa-apa dari kamu. Aku gak mau hartamu. Aku gak butuh kasihanmu. Indah berkata dengan tegas. Tapi, kamu bakal kehilangan segalanya, Wahyu. Aku bakal bawa cerita ini kemana-mana. Semua orang yang kamu kenal bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Wahyu membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya diam, tangannya mengepal, wajahnya kehilangan semua kebanggaan. Sari mulai menangis, terisak pelan, tubuhnya membungkuk di atas ranjang. Bu, tolong, aku gak punya siapa-siapa lagi. Indah menoleh dingin. Kamu udah punya Wahyu kan? Sekarang tanggung jawabmu sendiri. Indah mundur perlahan, berdiri lagi di ambang pintu. Kalian berdua cocok, sama-sama pengkhianat. Malam itu, Indah berjalan kembali ke kamarnya. Tubuhnya terasa ringan, meski hatinya masih perih. Tapi ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan menjadi korban lagi. Pagi itu, langit masih gelap, udara dingin menyelimuti rumah. Indah bangun lebih awal dari biasanya. Namun, kali ini bukan untuk menangis atau merenungkan nasibnya, melainkan untuk menyusun langkah selanjutnya. Di dapur, tangannya bergerak lincah menyiapkan makanan sahur. Aroma tumisan bawang putih bercampur dengan harum teh hangat. Sesekali ia melirik jam dinding, memastikan rencananya berjalan dengan sempurna. Tak lama, Wahyu turun dari kamar, menguap lebar seperti tak terjadi apa-apa semalam. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Sementara itu, Indah hanya meliriknya sekilas dan tersenyum tipis. Mas, nanti habis subuh ada waktu sebentar? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Wahyu mengangkat alis. Buat apa? Ngobrol bentar aja. Ada yang mau aku bahas. Wahyu mengangguk santai. Ya, nanti aja ya. Di saat yang sama, Sari muncul dari kamar mandi seperti yang sudah Indah duga. Rambutnya masih basah. Tetesan air menuruni leher jenjangnya. Kali ini, Indah sudah siap dengan ponselnya. Klik. Indah memotret momen itu dengan cepat. Sari yang masih menunduk tak berani menatap siapapun. Tapi kali ini, Indah memastikan ada saksi yang ikut menyaksikan semuanya. Di meja makan, Rina adiknya Indah menatap pemandangan itu dengan mata menyipit. Ia baru saja datang tadi malam atas undangan mendadak dari Indah. Indah menyenggol lengan Rina dan berbisik cukup keras agar terdengar oleh Wahyu dan Sari. Aneh ya Rin, katanya dengan nada datar. Sari keramas tiap sahur, padahal udara dingin banget. Rina melirik Sari yang langsung kaku di tempatnya. Ia kemudian menatap Wahyu yang berusaha tetap fokus pada makanan di piringnya. Iya, aneh juga sih, sahut Rina, berpura-pura berpikir. Biasanya orang keramas pas sore atau pagi ya, tapi tiap sahur, kayak kebiasaan baru ya. Sari menunduk semakin dalam, jemarinya meremas ujung dasternya.
Ia jelas tahu apa yang sedang terjadi. Indah menatapnya dengan tatapan tajam. "Sari, kamu sakit kepala terus, makanya sering keramas?" Tanyanya berpura-pura peduli. Sari menggeleng cepat, suaranya hampir tak terdengar. "Enggak, Bu." Wahyu akhirnya bersuara, mencoba meredakan ketegangan. "Mungkin dia cuma kebiasaan aja, Nda. Gak usah dibesar-besarkan." Indah tersenyum manis. "Oh, aku gak besar-besarin, Mas. Aku cuma penasaran. Soalnya, tiap pagi juga aku sering lihat jam tangan Mas ada di kamar Sari. Itu juga kebiasaan baru?" Wahyu sontak membeku. Sendok di tangannya bergetar sedikit sebelum ia meletakkannya ke piring dengan pelan. Sari semakin menunduk, dan Rina kini menatap keduanya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Rina akhirnya bicara, suaranya lebih tajam. "Mbak Indah, ada yang gak beres ya?" Indah tersenyum kecil, tapi sorot matanya menusuk tajam ke arah suaminya. "Kamu lihat sendiri kan, Rin? Aku gak perlu kasih tahu apa-apa lagi." Wahyu menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Indah, kita gak perlu bahas ini sekarang, apalagi di depan orang lain." Indah mengangguk. "Benar, kita gak perlu bahas sekarang, karena aku sudah kasih semua buktinya ke pengacara." Ruangan menjadi hening. Wahyu langsung menegang. Ia menatap Indah dengan mata penuh ketegangan. "Indah, apa maksudmu?" Indah tetap tersenyum, namun ada ketegasan yang tak bisa diabaikan di wajahnya. "Aku sudah rekam semuanya, Mas. Aku tahu setiap malam Mas ke kamar Sari. Aku tahu Mas bilang, cuma khilaf. Tapi khilaf itu bukan sesuatu yang diulang-ulang setiap malam." Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai gemetar. Rina memandang Wahyu dan Sari dengan jijik. "Kalian berdua," gumam Rina pelan tapi penuh dengan kemarahan. Di rumah ini, di belakang Mbak Indah, Sari mulai menangis. "Bu, maaf, saya enggak." "Tutup mulutmu." Suara Indah akhirnya meledak. Sari tersentak, bibirnya gemetar ketakutan. Indah menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Sari, kamu bisa mulai beresin barang-barangmu. Aku sudah siapkan surat pemecatanmu. Mulai besok, kamu gak perlu kerja di sini lagi." "Bu, tolong saya. Keluar." Sari menahan napas, lalu mengangguk sambil menangis. Ia tahu tak ada gunanya memohon. Indah lalu menoleh ke Wahyu, sorot matanya dingin. "Dan Mas, kita selesai." Wahyu mencoba meraih tangan Indah, tapi Indah mundur selangkah. "Jangan sentuh aku," suaranya nyaris berbisik. "Kamu akan menyesali semuanya, Wahyu." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Indah berjalan meninggalkan meja makan, membiarkan Wahyu dan Sari terperangkap dalam ketakutan mereka sendiri. Malam ini bukan malam yang sunyi lagi. Ini malam di mana Indah menang. Malam itu, rumah yang biasanya terasa hangat, berubah dingin seperti kuburan. Lampu ruang tamu menyala remang, menciptakan bayangan panjang di dinding. Indah duduk tegak di sofa, kedua tangannya terlipat di pangkuannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyala seperti bara. Di depannya, Wahyu duduk terpaku. Tubuhnya bersandar lemah di sandaran kursi, kepalanya tertunduk. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah berusaha menenangkan detak jantung yang berdegup liar di dalam dada. Sementara itu, Sari berdiri canggung tak jauh dari mereka, wajahnya sembab, tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin kencang. "Sari," suara Indah datar, tapi mengandung tekanan yang membuat jantung siapapun tercekat duduk. Sari menurut, pelan-pelan menurunkan tubuhnya ke kursi di samping Wahyu. Kedua tangannya menggenggam erat ujung dasternya yang lusuh, jemarinya tampak pucat. "Sekarang ceritakan semuanya. Dari awal, perintah Indah tegas. Jangan ada yang kau sembunyikan." Sari menelan ludah. Ia menoleh sekilas pada Wahyu, seolah mencari perlindungan, tapi pria itu tetap menunduk, tak memberikan isyarat apapun. Awalnya, suara Sari bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Awalnya Bapak, maksud saya, Mas Wahyu, sering datang ke kamar saya, tengah malam. Dia bilang, dia kesepian, Bu. Dia bilang Mbak Indah gak pernah ada buat dia.
Indah mengepal tangannya, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Saya nggak ngerti, Bu. Saya cuma pembantu. Tapi Mas Wahyu selalu baik, selalu perhatian. Saya takut, tapi saya juga kasihan. Sari mulai menangis, pundaknya bergetar hebat. Saya tolak, Bu, berkali-kali. Tapi dia terus datang. Dia bawa hadiah, dia bawa janji-janji. Janji apa? Sela Indah, suaranya mulai meninggi. Sari terisak, napasnya terputus-putus. Dia janji mau ceraikan Mbak Indah. Dia janji mau nikahin saya. Katanya cuma saya yang ngerti dia. Indah tertawa pendek, getir. Dan kau percaya? Sari menunduk dalam-dalam. Saya bodoh, Bu. Saya tahu itu salah, tapi saya sudah kelewat jauh. Mas Wahyu, dia bikin saya merasa saya punya arti. Indah memalingkan wajahnya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Lalu ia kembali menatap mereka, matanya merah, tapi masih menyala dengan kemarahan yang terpendam. Jadi, suaranya pelan tapi menohok. Kalian pikir aku gak pernah ada buat Wahyu? Aku yang masakin dia tiap hari, nyiapin semua keperluannya. Aku yang selalu nunggu dia pulang kerja. Tapi kalian malah main belakang. Wahyu mengangkat kepalanya pelan, menatap Indah dengan mata berkaca. Aku hilaf, Indah, aku. Jangan bilang hilaf, bentak Indah. Suaranya membelah ruang tamu yang hening. Hilaf itu sekali. Ini berbulan-bulan. Kau bawa perempuan itu ke rumah kita sendiri, ke ranjang kita sendiri. Wahyu menunduk lagi. Kalah, ia tidak sanggup membalas. Air matanya jatuh satu persatu, tapi tak ada yang peduli. Sari semakin terseduh-seduh. Maafkan saya, Bu. Tolong. Saya siap dipecat. Saya siap pergi dari rumah ini. Tapi tolong jangan laporin saya ke polisi. Indah berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar karena amarah yang masih menyesakkan dadanya. Pergilah, sekarang juga. Sari terpaku. Bu, sekarang juga, teriak Indah. Kumpulkan barang-barangmu, aku gak mau lihat wajahmu lagi di rumah ini. Sari beringsut bangkit, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menatap Wahyu sekali lagi, seolah meminta pertolongan, tapi pria itu hanya diam, tak bergeming. Dengan langkah berat, Sari meninggalkan ruang tamu. Tangisnya masih terdengar lirih saat ia berjalan menuju kamarnya. Kini hanya Indah dan Wahyu yang tersisa di ruang tamu itu. Hening, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menyayat keheningan yang mencekam. Indah berdiri membelakangi Wahyu, berusaha mengatur napas. Suaminya tetap duduk terpaku, tampak rapuh, seperti lelaki yang kehilangan segalanya. Dah, Wahyu akhirnya bersuara lirih. Aku gak mau kehilangan kamu. Indah tertawa pelan, sarkastik. Lucu, setelah semua yang kamu lakukan, kamu baru sadar? Wahyu bangkit mencoba mendekat, tapi Indah melangkah mundur. Ia menatap pria yang dulu dicintainya itu dengan dingin, tanpa belas kasihan. Aku sudah siapkan surat perceraian, Mas, katanya pelan. Besok pagi, pengacaraku akan datang ke kantor kamu. Semua bukti sudah mereka pegang. Wahyu menggeleng keras. Jangan dah, kita bisa perbaiki ini demi anak-anak kita. Indah memotong dengan tajam. Jangan bawa anak-anak ke dalam kebusukanmu, Wahyu. Mereka nggak pantas tahu bapaknya seperti apa. Wahyu terduduk lemas di lantai, wajahnya tertutup kedua tangan. Tangis pria itu pecah, menggelegar dalam ruangan sepi itu. Tapi Indah hanya memandangnya dengan mata mati rasa. Aku sudah cukup menderita, Mas, bisik Indah. Dan aku gak mau lebih dari ini. Indah berbalik, melangkah menuju kamarnya. Ia berhenti sejenak di tangga, menatap suaminya yang tersungkur, lalu menghela napas panjang. Besok pagi, aku ingin kamu keluar dari rumah ini, ucapnya sebelum akhirnya menghilang di balik lorong gelap. Malam itu, tak ada lagi suara, hanya keheningan yang memberat seperti duka yang membeku. Pagi itu, matahari seperti enggan bersinar cerah. Langit mendung seolah ikut menyaksikan rumah itu kehilangan cahaya. Tapi bagi Indah, segalanya sudah jelas.
Tidak ada lagi yang abu-abu. Ia hanya melihat hitam dan putih, benar dan salah. Di meja ruang makan, terhampar berkas-berkas yang semalam ia siapkan bersama pengacaranya. Surat gugatan cerai sudah lengkap. Tanda tangannya kokoh tegas seperti hatinya pagi itu. Wahyu duduk di sofa, wajahnya pucat dan mata bengkak. Ia sudah tidak tidur semalaman. Mondar-mandir di kamar seperti orang kehilangan arah. Dan kini ia tampak lebih seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Indah mendekat perlahan, meletakkan berkas itu di atas meja di hadapan Wahyu. "Ini suratnya," ucap Indah pelan namun tegas. "Aku sudah tidak mau lagi menjalani hidup seperti kemarin." Wahyu memandang kertas itu lama, seolah kalimat-kalimatnya berubah menjadi belati yang menikam dadanya berkali-kali. Tangannya gemetar saat menyentuh sudut dokumen itu, lalu ia mengangkat kepala, menatap Indah dengan mata berkaca-kaca. "Nah, tolong." Suara Wahyu serak hampir seperti bisikan yang hancur. "Jangan begini. Aku salah. Aku akui. Aku hilaf. Tapi aku masih sayang sama kamu, sama anak-anak." Indah hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Sayang?" Ia tersenyum sinis. "Kau bilang sayang setelah tidur dengan pembantu di rumah ini, di rumah yang aku jaga mati-matian supaya nyaman untuk kita semua?" Wahyu tersentak, kedua tangannya menangkup wajah. Tangisnya meledak, tubuhnya gemetar. Lalu tanpa diduga, ia berlutut di hadapan Indah, tangannya meraih jemari istrinya, menggenggam erat. "Aku mohon, Dah, aku bersujud di kakimu. Jangan ceraikan aku janji berubah, aku bakal perbaiki semuanya." Indah berdiri kaku. Tatapannya kosong, tapi nafasnya berat, menahan emosi yang terus berkecamuk. Ia perlahan menarik tangannya dari genggaman Wahyu. "Mas Wahyu." Suara Indah melemah, tapi jelas terdengar dingin. "Aku nggak bisa. Luka ini nggak akan pernah sembuh. Pengkhianatanmu nggak akan pernah bisa aku lupakan." Wahyu mencium kakinya, air matanya membasahi lantai dingin. "Aku mohon demi anak-anak, Dah." Indah menatapnya lama. Ada getir yang mencuat di dadanya, namun hatinya sudah mati rasa. Ia pelan-pelan berbalik, meninggalkan Wahyu yang masih bersimpu di lantai. Di halaman rumah, Sari berdiri dengan koper kecil di tangannya. Rambutnya masih berantakan, wajahnya bengkak karena menangis semalaman. Ia tahu tak ada lagi tempat di rumah itu untuknya. Rina, adik Indah, berdiri di ambang pintu, menatap tajam tanpa sepatah kata. Tak ada belas kasihan di mata Rina. Ia hanya ingin memastikan Sari benar-benar pergi. Ketika Indah keluar, Sari menatapnya dengan pandangan penuh penyesalan. "Bu Indah saya." Indah mengangkat tangan, menghentikan kata-kata itu. "Pergi Sari, jangan pernah kembali." Sari mengangguk perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia melangkah meninggalkan halaman rumah. Tubuhnya membungkuk seperti menanggung beban yang berat. Tak ada siapapun yang mengantar atau mengucap selamat jalan. Beberapa jam kemudian, Indah mengemas barang-barangnya. Tak banyak yang ia ambil, hanya pakaian, dokumen penting, dan beberapa kenangan yang layak dibawa. Yang lainnya, ia tinggalkan. Rumah itu tak lagi menjadi tempat yang ingin ia sebut rumah. Anak-anak mereka, Tita dan Arya, digandeng erat. Keduanya masih kecil, belum paham sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi mereka merasakan sesuatu yang berat. Tita menatap wajah ibunya yang tampak kuat, meski sorot matanya menyimpan luka mendalam. "Bu, kita mau kemana?" tanya Arya lirih, memegangi tas ransel kecilnya. Indah tersenyum tipis, mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Kita mau cari rumah baru sayang, rumah yang lebih baik, tempat kita bisa bahagia lagi." Mereka melangkah keluar rumah. Tak ada yang mengantar, tak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Hanya suara langkah kaki yang perlahan menjauh, meninggalkan segala kenangan pahit di balik pintu itu. Wahyu menyaksikan mereka pergi dari jendela kamar. Tangannya menempel di kaca, napasnya membekas samar di permukaan dingin itu. Ia tahu ia sudah kehilangan Indah. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Di rumah kontrakan sederhana, Indah mulai dari awal.
Ia menyewa tempat kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, tapi cukup untuk ia dan anak-anaknya merasa aman. Tak ada lagi rasa was-was, tak ada lagi pengkhianatan. Indah mulai bekerja lagi. Ia menerima tawaran dari seorang teman lamanya untuk mengelola butik kecil. Perlahan-lahan, ia bangkit. Amarahnya tak ia biarkan menguasai, tapi menjadi bahan bakar untuk berdiri lebih tegak. Setiap malam, ia memandangi kedua anaknya tidur. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu dirinya bukan lagi wanita rapuh yang bergantung pada cinta yang salah. Indah berjanji ia akan menjadi lebih kuat untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, dan mungkin suatu hari nanti untuk seseorang yang benar-benar tahu cara menghargai hatinya. Waktu berlalu tanpa ampun. Hari-hari yang dulu terasa panjang dan gelap, kini perlahan berubah menjadi pagi-pagi cerah bagi Indah. Di rumah kontrakan sederhana, ia menemukan kembali arti ketenangan. Tanpa ada suara langkah tengah malam, tanpa desah pengkhianatan yang menghantui pikirannya, hanya suara tawa anak-anak yang mengisi ruang-ruang kecil itu. Indah duduk di depan mesin jahit, jarinya lincah mengatur kain dan benang. Usaha butik kecilnya berkembang perlahan. Ia menjahit sendiri pesanan pelanggan, kadang dibantu oleh Rina yang sesekali mampir setelah pulang dari kerja. Sudah 3 bulan sejak ia meninggalkan rumah megah itu, tempat yang dulu ia kira akan menjadi rumah selamanya. Tapi hidup tak selalu berjalan seperti cerita dongeng. Ia belajar bahwa yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dan kedua anaknya. Cinta bagi Indah kini bukan lagi soal romantika, tapi tentang keberanian untuk melepaskan yang menyakitkan. Sementara itu, rumah besar yang dulu penuh hiruk-pikuk kini sunyi. Wahyu tinggal seorang diri melewati hari-hari yang terasa hampa. Ia menempati kamar tidur yang kosong tanpa Indah dan anak-anak, hanya beralaskan spray kusut yang jarang ia rapikan. Piring-piring kotor menumpuk di dapur, koran lama berserakan di meja makan. Sari sudah lama pergi, mungkin menghilang entah kemana. Wahyu tak peduli lagi. Yang ia sesali, yang membunuhnya pelan-pelan, adalah wajah Indah saat berdiri di depan pintu kamar Sari malam itu. Mata wanita yang paling ia cintai, penuh luka yang tak bisa diperbaiki. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka. Senyum Indah di foto itu terasa begitu jauh. Anak-anak mereka, Dita dan Arya, yang dulu selalu memeluknya sebelum tidur, kini tak lagi bersamanya. Ia kehilangan semua. Wahyu menyentuh bingkai foto itu dengan gemetar. "Maafkan aku, Ndah," bisiknya, namun suara itu lenyap begitu saja di udara dingin rumah itu. Suatu sore, Indah duduk di bangku taman mengawasi Dita dan Arya bermain kejar-kejaran di lapangan rumput. Angin sore membawa bau tanah basah, memberi ketenangan yang lama ia rindukan. Rina duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat dari termos kecil yang mereka bawa. "Kamu kelihatan lebih damai sekarang, Kak," ucap Rina lembut. "Aku bangga sama kamu." Indah menghela napas panjang, matanya masih mengikuti langkah kaki kecil anak-anaknya. "Aku pikir aku gak akan kuat, Rin, tapi ternyata aku bisa. Bukan buat aku sendiri, buat Dita, buat Arya." Rina mengangguk pelan, memegang tangan kakaknya. Kadang kita gak sadar sekuat apa diri kita sampai hidup maksa kita buat buktiin. Indah tersenyum tipis. Matanya masih basah, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada rasa syukur yang memenuhi hatinya. Meski ia hancur, ia mampu menyusun kembali potongan-potongan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Indah bertemu seseorang yang tak ia duga. Seorang pria, pelanggan tetap butik kecilnya. Namanya Rangga, seorang pengusaha muda yang ramah dan penuh sopan santun. Ia sering memesan pakaian untuk ibunya yang sudah sepuh. Awalnya Indah menjaga jarak. Ia belum siap membuka hati lagi. Tapi Rangga tak pernah memaksa. Ia hanya datang dengan senyum hangat dan cerita-cerita ringan tentang hidupnya. Lama-kelamaan, Indah merasa nyaman. Tak ada janji manis, tak ada rayuan. Hanya ketulusan yang sederhana. Suatu sore, Rangga menawarkan tumpangan seusai hujan mengguyur kota. Di dalam mobil,
Mereka hanya terdiam, mendengar gemericik air hujan yang masih menetes dari pepohonan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Indah merasa damai di samping seorang pria. Kalau suatu saat kamu mau cerita tentang apapun, aku ada di sini, ujar Rangga pelan. Indah hanya mengangguk. Ia belum tahu apakah siap membuka lembaran baru. Tapi ia tahu, luka di hatinya perlahan sembuh. Dan mungkin suatu hari ia akan siap mencintai lagi. Di sisi lain kota, Wahyu makin terpuruk. Usahanya menurun. Rekan bisnis menjauh. Ia terjebak dalam kesepian yang diciptakannya sendiri. Tak ada Indah, tak ada keluarga yang mendukung. Ia sadar, harta yang ia miliki dulu tak ada artinya tanpa orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Ia berdiri di jendela rumahnya, menatap senja yang perlahan tenggelam. Kalau saja aku nggak bodoh waktu itu. Gumamnya sendiri, penuh penyesalan. Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Bagi Indah, kisah bersama Wahyu sudah berakhir. Ia menutup buku lama itu, meletakkannya di rak paling bawah memorinya. Kini, ia berjalan ke depan, dengan kepala tegak, membawa anak-anaknya ke kehidupan yang baru. Bukan akhir dari segalanya, hanya akhir dari cerita yang salah, dan awal dari kisah yang lebih baik. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Indah menutup pintu rumah besar itu, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Sejak saat itu hidupnya seperti menapaki jalan panjang yang berliku. Namun setiap langkah membuatnya semakin kuat, semakin percaya pada dirinya sendiri. Di sebuah ruko kecil yang tak jauh dari pusat kota, Indah membuka butik pertamanya. Nama butiknya sederhana, Dita, Arya, diambil dari nama kedua anaknya, sumber kekuatannya. Pelanggannya datang dari berbagai penjuru. Beberapa datang karena mendengar tentang kualitas desainnya yang unik, sebagian lagi karena kisah ketegarannya yang menginspirasi banyak wanita. Pagi itu, Indah berdiri di depan kaca besar butik barunya. Mengenakan blas putih sederhana dan celana panjang krem, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Senyumnya muncul pelan saat melihat tulisan di papan toko. Aku berhasil, batinnya. Di dalam butik, Dita membantu merapikan kain. Sementara Arya sibuk menggambar sketsa pakaian di atas meja kecilnya. Anak-anak itu tumbuh dalam kehangatan yang baru, tanpa bayang-bayang rasa takut atau tangisan tengah malam. Rangga tak pernah meninggalkan sisi Indah. Ia tetap datang, tetap mendengar, tetap ada tanpa menuntut lebih. Beberapa kali Rangga menawarkan bantuan modal usaha, tapi Indah menolak secara halus. Aku ingin bisnis ini berjalan karena usahaku sendiri, kata Indah saat itu. Rangga hanya tersenyum, menghargai keputusan wanita itu. Namun, Rangga tak lelah menemani. Ia sering membawa makan siang, membantu antar pesanan, atau hanya sekadar duduk di pojok butik sambil membaca buku. Kebersamaan yang sederhana itu perlahan mengisi ruang kosong di hati Indah. Tak ada janji manis, hanya ketulusan yang hangat dan nyata. Suatu sore, saat butik mulai sepi, Rangga duduk di bangku kayu di depan toko. Indah keluar dengan 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan, memandang langit yang mulai memerah. Aku nggak tahu apa aku siap untuk hubungan baru, Rangga, ucap Indah pelan. Rangga menoleh, menatap mata Indah dalam-dalam. Aku nggak butuh kamu siap sekarang dah. Aku cuma mau ada di sini, nemenin kamu sampai kapanpun. Mata Indah basah, tapi kali ini bukan karena duka. Ia tersenyum, meletakkan gelas tehnya dan menggenggam tangan Rangga. Mungkin memang tidak semua pria sama. Mungkin ada yang benar-benar ingin melindungi, bukan melukai. Sementara itu, di rumah besar yang semakin kosong, Wahyu semakin larut dalam kesendirian. Beberapa aset bisnisnya habis untuk menutupi utang-utang yang muncul setelah kejatuhannya. Ia mencoba menghubungi Indah beberapa kali, tapi tak pernah mendapat jawaban. Suatu sore, Wahyu mendengar kabar dari tetangga lama bahwa Indah kini memiliki butik yang ramai pelanggan. Ia diam lama, menatap kosong keluar jendela. Dia bahagia sekarang, tanpa aku. Wahyu menghela napas.
sadar bahwa rasa bersalahnya akan menjadi teman seumur hidup. Ia kehilangan Indah bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia terlalu serakah dan lemah pada godaan. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Di sebuah acara bazaar fashion lokal, Indah berdiri di antara para desainer lain. Ia memperkenalkan koleksi terbarunya busana sederhana, namun elegan, yang mencerminkan keteguhan dan keanggunan seorang wanita. Ketika wartawan bertanya, "Apa yang menginspirasi desain Anda, Bu Indah?" Ia menjawab dengan tenang, "Perjalanan hidup saya sendiri. Karena setiap wanita punya hak untuk merasa berharga, kuat, dan cantik tak peduli betapa berat masa lalunya." Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, Indah benar-benar merasa hidup, bukan lagi sebagai istri dari seorang suami, bukan sebagai korban dari pengkhianatan, tapi sebagai dirinya sendiri. Wanita yang bertahan, wanita yang bangkit, wanita yang memilih bahagia. Di depan butik, Dita Arya, papan kecil bertuliskan kutipan sederhana. "Hidup tak selalu adil, tapi kita selalu bisa memilih untuk kuat." Indah. Dan pada akhirnya itulah awal dari segalanya.